kita akan menceritakan sebuah kastil horor ini. Nah, kira udah aman. Tapi bukan hanya tentara Nazi, guys. Bukan hanya tentara Nazi yang melakukan eksperimen. Jadi kan ini kan penasaran banget ya kan. Kalian sendiri pasti penasaran lah kalau dibilang di sana ada lubang yang bisa ke neraka loh. Saking dalamnya kita nggak tahu nih apa yang ada di dalam lubang itu kan gitu ya kan. Maka daripada itu pemerintah setempat waktu itu nih pernah nih menawarkan ke tahanan di negara mereka, terutama yang tahanan hukuman mati loh ya, yang udah divonis kalian bakal dipenggal gitu. Kalian bisa mendapatkan pengampunan, kalian bisa mendapatkan bebas tanpa syarat apapun kalau kalian mau di katrol ke bawah. Jadi kayak diikat sama tali badannya, kemudian mereka akan diturunkan perlahan dari atas ke bawah ke dalam lubang di bawah kastil itu. Nanti kalian harus menceritakan apa yang kalian lihat di bawah sana. Karena saking seramnya nih rumor yang beredar tentang lubang tersebut, pastilah para tahanan ini ragu-ragu dong ya, ngapain nih kita beneran disuruh masuk ke dalam lubang ini gitu ya kan. Mikir-mikir. Tapi kemudian ada satu orang yang berani. Habis gitu ada yang berani gitu. Oke pak gitu, saya mau gitu. Akhirnya si tahanan itu tadi mengajukan diri untuk turun ke dalam lubang itu tadi guys. Oke gitu. Kamu kalau berhasil gitu ngasih tahu apa yang ada di dalam sana itu, kamu akan dibebaskan. Oke, dia setuju ya kan. Kemudian dia mulai diikat, badannya diturunkan perlahan-lahan. Tapi kok lama gitu. Jadi lama banget dia turunnya tuh lama, nggak ada sedalam kan. Jadi mikir yang di atas tuh, jadi mikir kenapa ya ini kok lama banget kan gitu, kok nggak ada itu. Kemudian tak lama kemudian setelah ditunggu diturunkan terus perlahan-lahan itu terdengar suara teriakan dari dalam lubang itu, teriakan dari tahanan tadi yang mengajukan diri untuk turun. Dia kayak berteriak ketakutan minta diangkat lagi ke atas gitu kan, panik kayak teriak-teriak kayak dia akhirnya teriak-teriak gitu kan. Akhirnya ditarik cepet-cepetan nyampe ke atas itu, dan kaget semua orang yang di atas karena dia sudah tadi tahanan yang muda itu tadi itu sudah menjadi orang tua, kakek tua guys. Dia itu sudah kayak bertambah usianya itu 30 tahun lebih tua. Jadi saking seramnya katanya itu, saking seramnya apa hal yang dia lihat di dalam lubang itu membuat dia itu shock hingga dia memutih, rambutnya memutih, kulitnya keriput, kempot, matanya itu dia menangis, matanya cekung, pokoknya kayak drastis sekali. Ini adalah kejadian yang diceritakan, benar-benar diceritakan dari mulut ke mulut, generasi ke generasi tentang portal ke neraka itu tadi. Terus saking dia takutnya nih, dia tuh sampai nggak bisa ngomong apa yang terjadi, apa yang dia lihat di dalam lubang itu ke pemerintahnya itu. Dia nggak bisa bicara, dia cuma bisa teriak-teriak, nangis kayak orang gila. Dan pada akhirnya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh pemerintah sana. Tapi kemudian kalau tidak salah itu dia meninggal beberapa hari kemudian oleh sebab yang tidak dijelaskan, tidak bisa dijelaskan. Ada yang bilang itu beberapa sumber, ada yang bilang dia mengakhiri hidupnya sendiri, ada yang bilang dia meninggal karena saking ketakutannya gitu ya. Jadi jantungnya tidak kuat, apa memang dia terus-terusan menua hingga dia meninggal karena usia tua gitu. Sindrom Antoinette. Iya benar, kayak Maria Antoinette ketika dia melihat sahabatnya tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Apakah kalian mau Horo ceritakan sahabat Maria Antoinette yang sangat mengenaskan tewasnya hingga membuat Maria Antoinette menjadi tua dalam satu malam, rambutnya memutih, dia jadi tidak seperti dirinya lagi. Itu bisa juga. Ini sama kayak Maria Antoinette. Mungkin karena kalau Maria Antoinette dia kan karena saking sedihnya, saking shocknya melihat kematian sahabatnya, soulmate-nya dia
di depan matanya. Ini juga mungkin saking ketakutannya melihat apa yang ada di dalam portal menuju neraka itu. Jadi dia percis kayak gini nih mungkin ya. Nah, ini yang tadi Horo bilang, ini adalah hal-hal yang aneh juga nih di dalam